Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Tengah Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap dibisikkan saat dunia mulai sunyi. Gue mau cerita tentang pengalaman seseorang, sebut saja namanya Slamet, laki-laki umur 40 tahunan, kelihatannya biasa saja, tapi hidupnya sebenarnya penuh sesuatu yang gelap. Cerita ini bukan untuk nakut-nakutin doang, tapi supaya kita semua paham kalau jalan cepat menuju kekayaan itu selalu ada harga yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Dan harga itu kadang bukan sekedar uang atau tenaga, tapi nyawa, keluarga, bahkan jiwa yang paling dalam. Slamet awalnya cuma pedagang kecil di pasar, jualan sembako, keuntungan pas-pasan banget. Setiap hari dia pulang malam, capek bukan main. Tapi uang tetap nggak cukup buat kebutuhan rumah tangganya. Anaknya sakit-sakitan, istrinya sering ngeluh karena nggak bisa bantu apa-apa. Hidup mereka bertahun-tahun begitu, monoton, berat, dan penuh tekanan. Kalau ada orang bilang kemiskinan itu ujian, mungkin Slamet adalah contoh nyata dari orang yang diuji tanpa henti. Sampai suatu hari, ada seseorang yang datang ke lapak Slamet. Orang itu aneh, wajahnya datar tanpa ekspresi, pakai baju hitam lusuh, dan rambutnya panjang sebahu tapi rapi. Dia nggak terlihat seperti orang gila, tapi juga nggak kelihatan seperti orang normal. Dia beli beberapa barang kecil, terus ngobrol sebentar sama Slamet. Awalnya Slamet pikir dia cuma pelanggan biasa, tapi omongannya beda. Orang itu bilang, "Hidupmu berat ya, Met?" Slamet cuma senyum hambar, ngira orang itu cuma sok tahu. Tapi kemudian, laki-laki itu mendekat dan ngomong pelan. Kalau kamu mau kaya cepat, ada caranya. Tapi kamu harus berani, harus siap kehilangan sesuatu. Slamet langsung merinding. Kalimat itu bukan kalimat biasa. Dan lebih ngeri lagi, laki-laki itu bilangnya dengan nada yang sangat tenang, seolah dia sudah sering menawarkan hal-hal gila seperti itu ke banyak orang. Malam itu Slamet nggak bisa tidur. Kata-kata harus siap kehilangan sesuatu terus muter di kepalanya. Dia mikir tentang anaknya yang masih kecil, istrinya yang selalu mendukungnya meski susah. Tapi dia juga mikir tentang utang, sakit, tekanan hidup dan rasa iri melihat tetangganya yang tiba-tiba kaya entah dari mana. Hidup Slamet saat itu lagi di titik paling rendah. Jadi ketika orang itu muncul lagi 2 hari kemudian, Slamet tanpa banyak pikir langsung tanya, "Caranya gimana?" Orang itu senyum tipis dan bilang, "Ikut saya malam ini ke sebuah tempat. Jangan bawa apa-apa, jangan cerita ke siapa-siapa." Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Malamnya Slamet dijemput. Mereka naik motor tua ke sebuah gunung yang katanya terkenal angker. Slamet nggak pernah naik ke gunung itu sebelumnya, karena warga sekitar sering cerita tentang hilangnya beberapa orang di sana. Tapi malam itu dia cuek. Yang dia pikirkan cuma satu hal. Gue harus keluar dari hidup susah ini. Begitu sampai di kaki gunung, suasananya terasa aneh. Udara dingin, tapi bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk tulang, bikin tubuh Slamet bergetar meskipun dia pakai jaket tebal. Daun-daun pohon bergerak sendiri, seolah ada angin kencang, padahal udara justru sangat sunyi. Bahkan suara burung dan serangga hilang total, seolah semua makhluk hidup sengaja menjauh dari tempat itu. Saat mereka mulai naik, laki-laki itu berkata, "Jangan ngomong sembarangan, Matt. Di sini semuanya ada yang dengar." Slamet mengangguk, tenggorokannya kering. Setiap langkah terasa semakin berat. Tanahnya dingin, dan beberapa kali Slamet merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Bukan hewan, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih pelan, dan lebih mengawasi. Sampai mereka tiba di sebuah batu besar, bentuknya pipih seperti meja raksasa. Di depannya ada lubang kecil menyerupai goa pendek. Dari dalamnya keluar bau aneh, seperti tanah basah bercampur bangkai hewan kecil yang sudah lama membusuk. Udara yang keluar dari goa itu panas, tapi lembab, dan membuat kulit terasa lengket. Orang itu menatap Slamet dan berkata, "Masuk." Awalnya Slamet ragu, tapi rasa takut kalah sama rasa penasarannya. Dia melangkah masuk. Setiap bagian goa terasa sempit, hampir membuatnya sesak. Beberapa meter masuk, Slamet melihat sesuatu, kilatan cahaya hijau dari kegelapan. Semakin dia mendekat, semakin jelas sosok itu. Dari hitam pekat goa, muncul makhluk yang tubuhnya menyerupai perempuan cantik dari kepala hingga pinggang, tapi bagian bawahnya adalah ular besar dengan sisik yang licin berkilau. Wajahnya indah, tapi matanya sipit panjang seperti reptil.
Rambutnya hitam pekat sampai menyentuh lantai goa. Kulitnya pucat dan mengeluarkan aroma samar yang membuat Slamet pusing. Slamet gemetar. Itu siapa? Orang yang membawanya berbisik. Itu Ratu Ular. Slamet langsung menunduk dalam-dalam, tapi ia bisa merasakan tatapan makhluk itu menusuk tubuhnya. Suara makhluk itu lembut, hampir seperti bisikan, tapi dinginnya membuat bulu tengkuk Slamet berdiri. Kau datang mencari kekayaan. Slamet ingin bicara, tapi suara tenggorokannya hilang. Dia cuma mengangguk. Aku bisa memberimu segalanya, tapi sebagai gantinya akan ada yang kuambil. Slamet menelan ludah, tetapi tetap tidak bertanya apa yang akan diambil. Yang ada dalam pikirannya hanya uang dan jalan keluar dari kemiskinan. Makhluk itu meminta Slamet kembali ke batu besar itu setiap malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual kecil. Tidak ada penjelasan tentang tumbal, tidak ada peringatan, hanya perintah. Dan Slamet mematuhinya. Setelah ritual pertama, keajaiban mulai terjadi. Dagangannya langsung laris keesokan harinya. Orang-orang yang jarang beli tiba-tiba datang. Bahkan pedagang lain yang biasanya iri, tiba-tiba bersikap manis. Seminggu kemudian, Slamet dapat untung besar. Sebulan kemudian, dia sudah beli motor baru. Hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Tapi di balik kemudahan itu, ada tanda-tanda yang bikin Slamet nggak tenang. Istrinya mulai sering sakit. Kadang demam tinggi, kadang pingsan tanpa alasan. Anaknya yang kecil mulai mimpi buruk. Tiap malam teriak-teriak kayak ketakutan melihat sesuatu. Slamet sering dengar suara desisan di bawah rumahnya. Awalnya dia pikir itu suara tikus atau ular liar. Tapi lama-lama desisannya berbeda. Lebih panjang, lebih jelas. Seperti suara makhluk besar yang sedang mengintai. Dan semakin Slamet kaya, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Ular kecil sering muncul tiba-tiba di rumahnya. Bahkan kadang ada yang nongol dari lubang kamar mandi. Kadang kulit Slamet terasa gatal, dan jika digaruk, muncul sisik-sisik halus yang hilang beberapa menit kemudian. Namun dia tetap menutup mata terhadap pertanda-pertanda itu. Suatu malam, saat Slamet tidur, dia terbangun karena mendengar suara desis panjang tepat di samping kasurnya. Ketika dia membuka mata, dia melihat bayangan melata panjang keluar dari bawah tempat tidur. Slamet refleks menyalakan lampu. Matanya langsung membelalak. Di depan kasurnya berdiri seekor ular besar, ukurannya lebih dari 1 meter. Tubuhnya hitam pekat dan matanya hijau menyala. Ular itu menatapnya lama, seolah memeriksa tubuhnya, lalu perlahan menghilang seperti asap. Besok paginya, istri Slamet terbangun dengan tubuh penuh bekas biru melingkar, seperti habis dililit sesuatu. Anaknya pun bercerita bahwa semalam dia bermimpi didatangi perempuan berambut panjang dengan tubuh ular yang berkata, "Sebentar lagi aku datang menjemput." Itu adalah titik ketika Slamet sadar bahwa tumbalnya bukan ayam, bukan barang, bukan uang, tapi keluarganya sendiri. Slamet panik. Dia langsung mendatangi orang yang membawanya ke gunung itu dan meminta penjelasan. Tapi orang itu hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu bertanya tumbalnya apa? Kamu sebenarnya sudah tahu. Dan semua ini sudah berjalan. Nggak ada yang bisa kamu balikkan. Slamet ingin berhenti. Dia berniat untuk tidak datang lagi ke gunung itu. Tapi yang terjadi malam berikutnya justru lebih parah. Suara-suara aneh muncul di rumahnya. Ada suara perempuan ketawa kecil di luar jendela. Ada suara sesuatu yang merayap di atap. Dan pintu kamar anaknya terbuka sendiri, meski terkunci, rapat. Hingga akhirnya suatu malam, Slamet melihat istrinya duduk di ruang tamu dalam gelap. Matanya kosong, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dari bawah bajunya muncul sisik-sisik halus, merambat ke leher dan lengannya. Ketika Slamet mendekat, istrinya berbisik, "Aku dipanggil." Tiba-tiba dari sudut ruangan muncul bayangan kepala ular besar dengan mata hijau menyala. Suara itu, suara yang sama persis dengan suara makhluk dari goa, menggema di seluruh ruangan. "Kau sudah menerima kekayaan. Sekarang waktunya membayar." Slamet menjerit, memeluk istrinya sambil membaca doa seadanya. Tapi semakin dia membaca doa, semakin keras suara desisan itu, semakin kuat getaran di rumahnya. Piring pecah, lemari terbuka sendiri, lampu berkedip-kedip, dan sosok itu makin mendekat. "Salahmu sendiri, kau menyerahkannya padaku." Slamet ingat betul malam itu sebagai malam paling mengerikan dalam hidupnya. Dia membawa istri dan anaknya kabur dari rumah tanpa membawa apapun. Mereka menumpang di rumah saudaranya di desa lain. Awalnya Slamet pikir mereka aman, tapi ternyata tidak. Gangguan tetap datang. Ular kecil muncul di halaman. Angin malam terdengar seperti desisan. Anaknya sering demam tinggi tiba-tiba.
Istrinya kadang tertawa sendiri di tengah malam dengan suara yang bukan suaranya. Slamet akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menemui seorang ustadz terkenal di desa itu. Dia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, termasuk ritual-ritual yang dia lakukan. Ustadz hanya menggeleng pelan. Kamu sudah membuat perjanjian dengan makhluk yang sangat kuat. Ini bukan jin biasa. Ini ratu dari golongannya. Kalau kamu terikat dengannya, dia akan tetap menagih tumbal. Slamet menjalani ruqyah berkali-kali. Setiap kali proses ruqyah berlangsung, istrinya berteriak sangat keras. Tubuhnya melengkung seperti ular, lidahnya menjulur panjang dan suaranya berubah menjadi lebih serak dan mengancam. Beberapa kali tubuhnya seperti ingin melepaskan diri dari genggaman manusia, seolah ada kekuatan lain di dalam dirinya. Sampai suatu hari, ustadz itu bilang, kamu harus siap melepaskan semua harta yang berasal dari pesugihanmu. Kalau tidak dilepas, makhluk itu tetap punya pegangan atas kalian. Meski berat, Slamet akhirnya menjual semua barang berharga yang ia dapat dari pesugihan itu, motor barunya, emas yang ia beli, barang-barang elektronik di rumah, semuanya dijual. Hidupnya kembali seperti dulu, miskin, susah, dan penuh ketidakpastian. Tapi setelah semua itu dilepaskan, gangguan memang mulai berkurang. Rumah saudaranya mulai terasa lebih normal, tidak ada lagi ular kecil, tidak ada lagi suara desisan dari atap. Namun gangguan itu tidak hilang sepenuhnya. Kadang, terutama menjelang malam Jumat Kliwon, Slamet melihat bayangan perempuan berwujud ular berdiri di depan pintu rumah. Kadang hanya matanya, kadang hanya bentuk siluet tubuhnya. Pernah juga Slamet mendengar suara perempuan membisikkan sesuatu di dekat telinganya. Kau pikir kau bisa kabur? Itu bukan mimpi, itu nyata. Dan setiap kali suara itu muncul, tubuh Slamet langsung gemetar seketika. Hidupnya tidak pernah normal lagi. Ia tidak berani kembali ke rumah lamanya. Ia bahkan takut pergi jauh dari keluarganya karena selalu merasa ada yang mengikuti. Istrinya masih kadang kerasukan ketika udara malam tiba-tiba menjadi sangat dingin. Anaknya takut pada suara angin karena katanya angin itu membawa desisan. Dan Slamet pernah bilang hal yang paling membuat bulu kudut berdiri. Kadang kalau saya tidur, saya mimpi berada di gua itu lagi. Ratu ular itu berdiri di depan saya sambil bilang, belum selesai, kau masih berutang. Slamet hidup penuh penyesalan. Tidak ada hari yang lewat tanpa rasa takut. Dia cerita ini bukan untuk cari simpati, tapi supaya orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena menurut Slamet, jika seseorang sudah membuat perjanjian dengan makhluk seperti itu, tidak ada kata putus, tidak ada jalan pintas. Yang ada hanya dua pilihan, membayar atau kehilangan. Dan sampai hari ini, Slamet masih mengaku bahwa kadang saat dia menutup mata, dia merasakan sesuatu melingkar di kakinya. Ia berharap itu hanya mimpi, tapi desis lembut yang menyusul selalu mengingatkannya bahwa perjanjian itu masih ada dan ratu itu masih menunggu. Oke teman-teman, sekian kisah kali ini. Apa pendapat kalian dari kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan share channel ini dan nantikan video selanjutnya.